Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membangun 3 kecerdasan yang biasa saya sebut dengan cerdas diri, cerdas sosial, dan cerdas kontribusi. Sebenarnya saya sangat terinspirasi dengan surat Al-'Asr, di mana Imam Asy-Syafi'i menyebutkan seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan surat ini maka sudah cukup. Cukup tentu saja dalam pengertian bukan dalam masalah hukum, tapi cukup dalam masalah kehidupan. Kenapa seperti itu? Jika kita perhatikan rangkaian ayat-ayat dalam surat Al-'Asr, surat yang paling pendek di dalam Al-Quran ini, karena surat ini mencakup masalah modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Manusia ketika lahir semuanya dalam kondisi yang sama, tidak membawa apa-apa, dan modalnya sama, yaitu waktu. Semua manusia diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam, yaitu 24 jam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa ada manusia yang akan merugi dan ada manusia yang akan sebaliknya. Manusia yang merugi itu siapa? Manusia yang merugi itu adalah manusia yang tidak memaksimalkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan modal dalam kehidupannya untuk melakukan 4 hal. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beramal saleh. Yang ketiga adalah nasihat menasehati dalam kebenaran. Yang keempat, nasihat menasehati dalam kesabaran. 4 hal ini memberikan inspirasi kepada saya untuk menjadi manusia cerdas. Manusia cerdas itu adalah manusia yang mampu menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya agar dia menjadi orang-orang pemenang dalam kehidupan ini, tidak merugi. Dari 4 hal ini saya terinspirasi untuk memformulasikan menjadi 3 hal yang biasa saya sebut dengan membangun 3 kecerdasan. 3 kecerdasan itu apa? Yang pertama adalah cerdas diri. Cerdas diri, dia mengetahui dirinya itu siapa. Dia ma'rifat terhadap dirinya. Oh, saya ini Usmauluddin. Apa anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya? Maka saya harus memahami potensi diri saya. Saya harus mengetahui kelebihan dan kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya, sehingga saya terus mengkokohkan kekuatan yang Allah berikan dengan bersyukur, dan saya bersabar dengan kelemahan. Saya bersyukur kepada Allah dengan kelebihan yang Allah berikan, tapi saya tidak sombong karena saya paham betul bahwa di diri saya banyak kekurangan-kekurangan dan saya bersabar akan itu. Saya harus ma'rifat siapa yang telah memberikan kelebihan dan kekurangan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saya harus mengenal siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hari ini sudah tiada secara fisik. Adakah ajaran yang beliau berikan kepada umatnya? Ada. Apa? Al-Islam. Dan Islam itu adalah agama yang telah disempurnakan dan telah digenapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka skala diri, cerdas diri orang-orang yang mengetahui potensi dirinya, apa kelebihan dan kekurangannya, dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ma'rifat kepada Rasul, dan dia tahu agama yang benar sebagai pedoman kehidupan di dunianya, berpegang pada Islam. Mereka adalah orang-orang yang telah membangun kecerdasan dirinya. Yang kedua, cerdas sosial.
Dia harus paham hidup dia di mana, lingkungan sekitar dia seperti apa, peta sosialnya itu seperti apa, sehingga ketika dia bergabung dan bertemu dengan orang lain, dia tidak terbawa-bawa, tapi justru dia membawa orang lain untuk melakukan amal-amal kebaikan yang sama yang dia lakukan. Dia harus menjadi ikan hidup di lautan. Lautan asin, tapi ketika ikan hidup, dia tidak akan pernah menjadi ikan yang asin. Seorang muslim, dia hidup dimanapun, dia tidak akan terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan buruk, tapi justru dia akan tetap istiqomah baik melakukan amal-amal saleh, ya, dan dia akan mengajak orang-orang sekitarnya untuk bersama-sama melakukan amal-amal kebaikan. Karena sejatinya fitrah manusia, hati nurani manusia ingin terus berada dalam kebaikan. Jika dia sudah mengetahui peta sosialnya, lingkungannya seperti apa, maka dia telah berusaha menjadi manusia yang cerdas sosial. Karena dia akan bekerja sama dengan orang lain, terus menerus melakukan kebaikan. Yang ketiga, cerdas kontribusi. Jika dalam surat Al-Asr itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasehati dalam al-haq, saling menasehati dalam kesabaran. Para ulama yang lain mengatakan berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan menasehati agar sabar ketika Allah Subhanahu wa taala uji. Hal ini memberikan inspirasi kepada saya untuk menumbuhkan kecerdasan yang ketiga, yaitu cerdas kontribusi. Cerdas kontribusi itu maksudnya kita selalu berpikir bukan apa yang telah saya dapatkan, tapi kita selalu berpikir apa yang akan saya berikan kepada umat ini, kebaikan apa yang akan saya sumbangkan kepada orang lain, kebaikan apa yang akan saya sumbangkan kepada Islam. Karena kita telah diberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpikir bagaimana agar kita menjadi manusia-manusia yang berkontribusi kepada yang lainnya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semuanya dengan sabdanya, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Mari tumbuhkan 3 kecerdasan pada diri kita. Cerdas diri dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya siap menjadikan Islam sebagai pedoman, dan kita tahu anugerah yang Allah berikan kepada kita agar kita bersyukur, dan kita tahu kekurangan-kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri kita agar kita bersabar. Jangan menjadi manusia yang individualistis. Jadilah manusia-manusia yang cerdas sosial, bergaul dengan yang lain secara baik. Jangan terpengaruh dengan keburukan-keburukan yang ada di lingkungan Anda, tapi jadilah ikan yang ada di lautan. Anda selalu hidup, selalu menebar kebaikan-kebaikan amal soleh di lingkungan Anda, walaupun lingkungan Anda belum baik. Yang ketiga, jadilah manusia-manusia yang cerdas kontribusi. Berikan apa yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima, kita kasih, terima, kasih, berkontribusilah dengan kontribusi sebisa kita. Apa kebaikan apa yang akan kita berikan kepada orang lain, berikanlah walaupun itu kecil. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kontribusi kebaikan sebesar zarrah pun maka kelak akan dinilai sebagai amal yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amal kita, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya kepada orang-orang yang sukses berkah, kepada orang-orang selalu beruntung, bukan kepada orang-orang yang merugi karena tidak menggunakan waktu yang Allah berikan untuk kebaikan demi kebaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari fitnah dunia, fitnah kematian, fitnah kubur, dan hinanya siksa api neraka. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khazyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.